sekalian momen tahun baru, lembaran baru, buku baru juga untuk Mas Rian nanti, dan semua aktivitas yang akan dijalani oleh Mas Rian. Mas, Bapak 19 tahun di pekerjaan, tapi sepanjang ini kan memang Bapak selalu jadi panutan yang selalu nomor satu untuk Mas Rian. Sosok Bapak sendiri tuh di mata Mas Rian seperti apa sih? Bapak itu orangnya keras, Mbak. Memang keras. Pak Haji itu nggak peduli saudara, nggak peduli anak, nggak peduli istri. Di saat beliau sudah punya prinsip dan beliau meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, kamu diajar pasti. Diajar itu dalam artian untuk mendidik gitu. Diajar supaya apa? Karena Bapak itu memang keras, Mbak. Tapi semua yang keluar dari mulut beliau itu tujuannya untuk menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Makanya saya juga aneh banget, Bapak kok sekarang jadi kayak gini, benernya ya. Cuman enggak lah, itu bukan apa namanya? Ya mungkin beliau lagi khilaf aja, atau mungkin lagi namanya orang kan mungkin lagi capek, lagi banyak tekanan juga dari mana-mana, mungkin juga termasuk lagi ada bisikan dari mana-mana, ya silakan. Tapi saya tetap selalu berdoa untuk Pak Haji, untuk Bapak, supaya tetap bisa melanjutkan visi dan misi dan harapan dan cita-cita Bapak selama ini. Insya Allah teman-teman keluarga tetap mendoakan Bapak dengan baik. Ada yang kemudian jadi pertanyaan-tanya adalah, ini sudah 19 tahun bersama dengan PO yang sebelumnya. Apa tidak sayang? Itu jadi pertanyaan banyak orang juga, Mas Rian. Bagaimana Mas Rian menanggapi pernyataan apa tidak sayang sudah 19 tahun lamanya? Apa tidak coba untuk diperbaiki saja dan sebagainya, seperti itu? Saya selalu bilang, bahkan saya sama teman-teman pengusaha pun saya selalu bilang sama mereka, jangan pernah anggap saya pemilik perusahaan PO Haryanto, walaupun kalian dunianya pamu ya duniamu juga, harta orang tua ya harta kamu juga. Ya, jangan pernah sekali-sekali kaitkan keluarga saya dengan perusahaan. Saya sejak awal bekerja ya berarti saya karyawan gitu. Bahkan sampai sekarang pun siapapun yang manggil saya bos, saya selalu tegur, selalu. Ya mungkin kalian yang dekat sama aku tahu. Nggak boleh ada yang manggil saya bos, nggak boleh ada yang beranggapan bahwa saya pemilik perusahaan, saya hanya karyawan. Ya. Dan saya motivasi saya kerja selama ini 19 tahun ya cuma buat kerja aja, Mbak. Dan itu saya lakukan untuk menjaga ikatan bakti saya sama orang tua saya. Ya, makanya tugas saya adalah mensejahterakan karyawan saya, memajukan perusahaan. Nah, di sini ada yang biasanya orang normal lakukan yang tidak saya lakukan. Saya tidak berpikir untuk mensejahterakan diri saya sendiri. Tuh, makanya kenapa kok saya berakhir seperti ini di rumah kontrakan, gak punya apa-apa, kasarannya ngomong, ya karena memang ini bukti bahwasanya saya selama ini kerja orientasi saya bukan uang. Dan ketika saya sudah selesai sama Pak Haji, nggak ada jabatan yang perlu dipertahankan dengan menjual harga diri kita. Ya, jadi mau setinggi apapun kekuasaan saya pada saat itu, setinggi apapun status sosial yang saya miliki, kalau saya harus mempertahankan jabatan itu dengan menjual harga diri saya dan prinsip hidup saya dalam bekerja, saya tinggalkan. Saya tetap akan meninggalkan. Kembali lagi ke profesionalitas pekerjaan. Itulah bahasanya. Cuma saya rasakan seperti itu. Jadi kalau tanya sayang apa enggak, sayang, karena perusahaan ini jadi naungan ribuan orang, rekan-rekan kerja saya berserta anak istri mereka, adik-adik saya, terus istri saya, anak-anak saya kan masih makan dari perusahaan ini. Nah, terus tapi kalau sayang kehilangan posisi, enggak sama sekali. Sayang kehilangan harta, enggak sama sekali, demi Allah. Nyatanya saya keluar juga enggak bawa apa-apa, enggak dapat apa-apa juga, saya enggak ngeluh. Itu kemarin ada yang bikin postingan, Mas Rian sedih dan kecewa nggak dapat pesangon. Itu kan mulut kalian aja, saya nggak pernah bilang kayak gitu. Yeah. Saya dihidupin Bapak Haji itu ngedidik saya, nyekolahin saya, ngasih makan saya dari kecil, saya sejak lahir sampai sekarang beliau masih menafkahi anak istri saya kasarannya. Terus masa saya suruh hitung-hitungan atau suruh kecewa, suruh sedih gara-gara Bapak nggak ngasih pesangon? Kebangetan banget menurut. Nggak lah, nggak kayak gitu. Saya udah benar-benar ikhlas gitu. Jadi termasuk soal pesangon itu juga yang beredar tidak benar ya, Mas? Ya emang nggak dikasih, benar. Itu kan saya waktu nge-live kan bercanda biasa sih. Mas kerja 19 tahun dapat pesangon nggak? Kagak lah, pesangon apaan? Itu kan bahasa biasa saya guyon sama rekan-rekan kerja sama rekan-rekan di live Instagram. Nggak ada tendensius buat arah ke sana, nggak ada. Bapak sama anak kok ributin duit. Iya. Jadi memang sekali lagi itu adalah narasi media, bisa dibilang. Ini jangan-jangan kalian kayak yang media yang kemarin juga ini. Belum apa-apa udah nanya ada transport apa enggak, begitu gue bilang nggak ada transport, selesai nasib gue langsung di media.
Itu bagian dari media yang sebelumnya ya Mas Dian ya, yang juga mendatangi Mas Dian untuk mengklarifikasi banyak hal soal permasalahan ini. Oke. Tapi aneh loh. Ada beberapa teman saya yang komen di mana? Oh? Di Section YouTube-nya. di YouTube atau di mana? Di website. Oh, di website-nya. Mhm. Iya, komen-komen positif yang mereka kasih, walaupun cuma sekedar ngasih Mas Rian semangat ya dan lain sebagainya. Hilang semua dong, nggak ada. Jadi itu emang kayaknya di filter cuma khusus buat menerima komenan-komenan yang menghujat saya, tapi nggak apa-apa. Tenang aja, itu jadi dosa jariah kalian kok. Dan akan meringankan beban-beban dosa saya di akhirat. Oke, termasuk dihapus juga. Diblokir juga ya Mas Rian? Sampai itu ada yang gue udah bikin 3 akun diblokir semua katanya. Saking ngeyelnya di spam tuh. Spam. Padahal cuma nulis semangat ya segala macam. Sudah terserah. Oke. Hebatnya media ya. Mumpung membahas soal komentar Mas Rian, kan yang didapat di sosial media, di YouTube, kan juga ada yang positif, ada yang negatif. Mas Rian menanggapinya seperti apa itu? Yang positif saya jadikan semangat saya untuk hidup lebih baik lagi. Yang negatif saya anggap ya memang itu layak saya dapatkan. Tadi kan saya sudah bilang jalan hidup saya sekarang itu jalan taubat dan jalan penyesalan saya, makanya saya selalu mengajarkan kebaikan, mengajak teman-teman untuk hidup dengan baik, cara hidup baik, cara berpikir baik, semua. Saya selalu minta mereka untuk selalu bersikap baik dan menebarkan kebaikan. Jadi setiap ada hal-hal jahat itu saya harap, saya anggap itu akan meringankan beban-beban dosa saya di masa lalu. Terima kasih banyak, makanya hujatnya lebih keras lagi, lebih banyak lagi. udah karena udah move on, jadi udah santai aja ya Mas menerima semua omongan orang-orang saya itu. nggak sakit hati, bahkan saya nggak, itu tadi loh, saya itu cuma kepikiran anak-anak aja sama keluarga gitu. Ya mudah-mudahan kalian nggak nyerang mereka lah, makanya dipos-posin aja hujatan. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.